warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini suara saya lumayan jelas ya di kalian, tidak terlalu kecil gitu ya? Jelas, Kak. Kak. Nggak bising? Tidak terlalu bising kan ya? Tidak, jika. Oke. Jadi saya tahu mungkin teman-teman, saya akui ya, siang-siang semangat, udah gitu yang akan dibahas juga penelitian kualitatif yang menurut saya pribadi, atas pengalaman saya itu cukup berat kalau dibahasnya siang-siang. Tapi insya Allah kalian, semoga kaliannya nggak bosan. Jadi saya memang merangkum materi ini hanya cukup padat, hanya cukup 5 slide saja. Karena saya pengen lebih ke sharing session aja. Kita di sini sama-sama belajar, bukan berarti saya udah jago banget di kualitatif. Tidak juga, tapi mungkin karena saya sudah mendapatkan materi jauh sebelum kalian, makanya saya udah bisa dikatakan ya cukup mengerti mengenai metode ini, gitu ya. Kalau misalnya berbicara mengenai teknik penelitian, itu ada 2, teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman biar lebih dekat dan sayanya tidak merasa terlalu tua gitu ya. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai teknik teknik penelitian itu ada 2, yang satu kualitatif, yang satu kuantitatif. Nah, kedua teknik ini apakah ada yang berbeda? Tentu saja, dan sebagai anak sospol gitu ya, kita bisa menggunakan dua-dua, tergantung dari kaliannya mau meneliti tentang apa gitu, atau topik yang kalian ingin ambil itu apa. Jadi, topik yang kalian gunakan itu sangat besar menentukan teknik penelitian mana yang harus kalian pakai. Tapi untuk sesi kali ini atau sesi saya, itu saya akan menjelaskan mengenai teknik penelitian kualitatif. Seperti yang ada di screen kalian, itu kalian bisa baca juga. Jadi akan saya sedikit baca sambil menerangkan apa maksudnya. Yang pertama itu menurut Sugiono. Jadi penelitian kualitatif itu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti itu merupakan instrumen kunci. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya penelitian ini itu berangkat dari yang namanya teori. Jadi jauh sebelum kalian mau niatan untuk meneliti, itu kalian lihat teori, lalu fenomena apa yang terjadi di sekeliling kalian. Apakah teori yang kalian ketahui itu masih relevan dengan fenomena yang terjadi? Oleh karena itu, dikatakan kondisi objek alamiah. Lalu kenapa peneliti merupakan instrumen kunci, Kak? Karena peneliti kalau melakukan penelitian secara kualitatif, dialah instrumen kunci. Karena ketika melakukan penelitian secara kualitatif, itu akan ada yang namanya, akan saya jelaskan secara detail di slide selanjutnya, tapi akan ada yang namanya kalian akan melakukan dokumentasi, observasi, itu segala sesuatunya kalian yang putuskan sendiri. Jadi kalian tidak menggunakan misalnya alat bantu, kalau alat bantu penelitian yang sangat banyak instrumennya, salah satunya SPSS, nanti akan saya jelaskan juga di slide selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian yang meneliti pakai kualitatif, kalianlah yang kuncinya. Jadi tidak, ibarat kata kalian tidak bisa meminta tolong teman kalian yang akan membantu kalian untuk turun langsung penelitian. Itu tidak bisa sama sekali. Beda sama yang kuantitatif. Kalau kuantitatif, untuk turun di lapangan, itu kalian bisa minta tolong ke teman atau ke rekan kalian, seperti itu ya. Itu secara sangat-sangat simpelnya. Karena saya juga dapat info dari Aiman yang rata-rata mahasiswa yang ikut itu adalah semester 2, pasti kalian sementara mata kuliah penelitian itu biasanya didapatkan di semester 5, masih panjang prosesnya. Tapi kalian harus bersyukur karena kalian sudah starting point-nya itu jauh lebih cepat, jadi kalian sudah bisa ambil start duluan, curi start gitu istilahnya. Nah, sementara penelitian kualitatif menurut Maleong itu, kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Nah, maksud dari kata-kata, maksud dari apa sih yang dimaksud secara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa. Jadi maksudnya penelitian ini, ketika kalian melakukan penelitian, segala jenis analisa hasil itu kalian analisis, lalu kalian deskripsikan kembali. Kalian ceritakan kembali menggunakan pendekatan teori, menggunakan hasil dari pemantauan kalian, lalu kalian buat dalam satu paragraf. Jadi, walaupun misalnya kalian akan membuat diagram untuk mempermudah kalian menjelaskan, tetap hasil penelitiannya akan selalu dalam bentuk deskripsi atau menceritakan kembali. Jadi orang-orang yang cukup imajinatif atau misalnya suka mengarang gitu ya, tapi bukan berarti mengarang tanpa landasan ya. Oke, maaf, ada sedikit keributan. Bukan berarti kalau di kualitatif kalian mengarang tuh 100%, nggak bisa seperti itu. Maksudnya orang-orang yang suka banyak kosakatanya, pengen mengarang, ingin menulis yang banyak dan dalam bentuk deskripsi, itu biasanya akan sangat dipermudah kalau misalnya melakukan penelitian kualitatif gitu. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, karena kalian juga masih semester 2, saya di sini akan membawakan apa sih perbedaan kualitatif dan kuantitatif, biar kalian nggak bingung aja gitu kan. Walaupun saya tidak akan menjelaskan secara detail. Nah, pertama, yang kualitatif itu adalah sorry, ini ada agak typo ya. Bersifat umum dan dinamis. Umum itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi, apapun itu kalian bisa ambil gitu. Dia bersifat umum, tidak harus spesifik hanya di satu topik aja gitu. Kalian bisa, makanya dibilang bahwa penelitian jenis ini adalah penelitian yang harus menggali informasi sedalam-dalamnya. Karena itu dia bersifat umum, jadi kalian harus tahu segalanya tentang topik yang kalian teliti. Iya, bersifat umum dan dinamis. Maaf, ini di layarnya agak typo ya, typo. Kalau misalnya di kualitatif, dia bersifat umum karena pada dasarnya kita meneliti mengenai hal-hal fenomena yang terjadi secara langsung dan bahkan masih berlangsung. Itu yang menjadikan kualitatif unik dan cukup menantang karena kadang-kadang kita melakukan penelitian yang masih berlangsung. Jadi kita pun tidak mengetahui di mana ujung dari penelitian kita gitu. Tapi ya sekali lagi kalau misalnya mau ngambil jenis penelitian yang masih berlangsung seperti itu biasanya agak lama. Kalau misalnya untuk penelitian mahasiswa yang mau menyelesaikan skripsi, menurut saya pribadi mungkin tidak dulu. Karena kenapa? Bisa membuat kalian malah menjadi lama untuk selesai. Karena harus menunggu kasusnya selesai, gitu kan. Nah, kalau misalnya kuantitatif, itu bersifat secara terperinci dan statis. Terperinci dan statis ini adalah biasanya satu fenomena itu sudah selesai terjadi, terus misalnya datanya sudah rampung, jadi tinggal mengambil itu dan mengelolanya sendiri, lalu kemudian membuat sebuah solusi atau misalnya membuat suatu bisa dikatakan lebih ke konklusi gitu. Jadi itu mengenai kuantitatif. Nah, selanjutnya kualitatif itu dapat seperti yang saya katakan tadi, kualitatif dapat dianalisis selama proses berlangsung. Jadi masih ada tuh kasus-kasus yang itu bisa kalian teliti atau bisa kita teliti. Sementara kalau di kuantitatif itu dianalisis pada tahap terakhir. Oke, ini sudah saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya contohnya itu yang konkret misalnya gini. Kita bisa melakukan penelitian mengenai efektivitas. Misalnya efektivitas atau public trust terhadap hasil KPU. Hasil pemilihan umum. Nah, kalau misalnya mau ambil
dari perspektif kualitatif, kalian sudah bisa melakukan penelitian dari masa-masa awal, bahkan sampai kalian datangi kampanye, terus kalian datangi misalnya tempat-tempat pemilih, tempat-tempat TPU, sorry, kok TPU sih? TPS, kalian bisa datangi TPS, kalian bisa mengobservasi apa yang terjadi di TPS, kalian bisa meminta pandangan atau opini masyarakat yang datang di TPS, itu bisa kalian teliti. Jadi masih saat terjadi efektif public trust terhadap misalnya hasil dari pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU. Namun kalau misalnya kalian pakai pendekatan kuantitatif, kalian tunggu dulu tuh selesai semuanya, terus kalian tinggal minta ke KPU data masyarakat yang datang untuk memberikan suaranya. Hasilnya itu kalian tinggal bikin dari komparasi. Misalnya nih di Indonesia, misalnya di Makassar, oke, saya nggak tahu ya jumlah masyarakat Makassar saat ini. Let's say di daerah saya, misalnya Gorontalo ada sekitar 250.000 jiwa gitu kan. Nah, 250.000 orang ini, apakah mereka semua datang? Kalau di kuantitatif, apakah mereka semua datang? Nah, diminta tuh ke KPU data yang datang ke TPS. Misalnya ada sekitar yang datang tuh hanya sekitar 180.000. Dengan suara rusak ada sekitar 180 ada 30.000 tuh yang rusak. Nah, orang yang meneliti kuantitatif itu dia bisa aja langsung bilang, oh masih efektif kok karena masih lebih dari 50% ikut, masih ada public trust untuk hasil pemilihan itu masih ada gitu. Nah, beda tuh kalau kualitatif. Karena kenapa kualitatif bisa saja mengatakan masyarakat hanya ingin memberikan suara namun tidak tertarik. Kenapa? Karena mereka datangi orang-orangnya, mereka nanya satu-satu. Ambil sampler, nanya di TPS satu orang, nanya lagi di TPS selanjutnya satu orang. Bisa jadi kan mereka datang, oh saya datang karena saya daripada suara saya rugi, tapi hasilnya saya nggak peduli sih, gitu. Itu kan kalau di kuantitatif mereka nggak tahu jawaban-jawaban seperti itu, gitu. Makanya dibilang sangat spesifik. Nah, selanjutnya ada yang membedakan juga subjek dari penelitian. Kalau di kualitatif kita pakai narasumber, sementara kalau di kuantitatif responden. Bilang ya tadi definisi sebelumnya, bahwasannya kalau misalnya kalian melakukan kualitatif, itu kalian adalah kuncinya. Kuncinya karena kalau kalian ingin menanyakan ke narasumber, kalian otomatis tidak bisa minta tolong ke teman atau ke rekan untuk melakukan wawancara atau misalnya observasi. Harus kalian yang datang, karena kalianlah yang akan membuat sebuah kesimpulan ataupun misalnya nantinya akan jadi solusi untuk suatu fenomena, itu kalian yang menentukan. Jadi kalian harus datang, tidak bisa diwakili sama sekali. Sementara kalau kuantitatif, ya, selama mereka bisa menyebarkan kuesioner itu walaupun kalian duduk aja tuh di rumah, terus yang lain misalnya 3 orang rekan kalian atau misalnya yang emang let's say junior yang kalian minta tolong gitu kan, bayar bikin yang melakukan survei dengan memberikan kuesioner ini ke masyarakat terus mereka isi, ya kalian itu bisa dilakukan gitu. Nanti hasilnya itu kalian yang masukkan ke SPSS yang tadi saya sebut sebelumnya. Jadi itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mempermudah menghitung data gitu. Selanjutnya tidak bisa diukur dan dapat diukur. Kita kembali ke contoh saya yang saya bilang di TPS. Kalau misalnya di kuantitatif itu bisa diukur. Kenapa? Karena tadi dia pakai angka jelas. Ada masyarakat di Gorontalo itu ada 250.000, terus yang ikut memberikan suaranya ada 180, tetapi yang rusak ada 30. Itu dapat diukur. Tetapi kalau misalnya untuk kualitatif itu biasanya
Kalau yang turun lapangan, mereka kalau misalnya yang datang nih sekitar 80 dalam satu TPS, itu tidak semua 80 orangnya diwawancara. Jadi hanya ambil aja perwakilan-perwakilan. Dari situ saja kita sudah tidak bisa mengukur. Yang kedua, hasil dari yang hasil wawancara itu kan itu dalam bentuk opini. Jadi tidak bisa diukur sama sekali. Oleh karena itu biasanya kalau kita mau meneliti mengenai contohnya itu efektivitas, kalau misalnya dalam bentuk kuantitatif ya bisa dikatakan, oh ini efektif hanya ya atau tidak. Tetapi kalau misalnya di kualitatif dia lebih ke cukup efektif, kurang efektif, tidak efektif gitu. Karena ada kecenderungan opini yang membedakan hasilnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman kalian ketika sudah mau melakukan penelitian secara dalam kualitatif, itu sebenarnya ini ada di beberapa buku dan juga bisa kalian akses di Google, tapi kalau ini saya ambilnya dari jurnal Al-Hadra volume 17 tahun 2018 ya. Jadi pertama pengumpulan data. Nah, kalau misalnya kalian mau melakukan penelitian, itu ada 4 ini nih yang kalian harus pastikan tidak kalian lewati gitu ya. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data dan kategorisasi, yang ketiga display data, dan yang keempat itu penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama dulu, pengumpulan datanya itu proses pengumpulan data riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Ada beberapa cara untuk ketika kalian turun ke lapangan, apa aja yang akan kalian lakukan, akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya ya, untuk secara detail. Ya, intinya pertama itu harus ada pengumpulan data dulu, yang kedua itu ada reduksi data dan kategorisasi, atau penelitian memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Jadi dari hasil wawancara dan observasi pun itu kalian akan kalian pilah-pilah tuh. Misalnya karena kan tidak semua opini yang masyarakat yang informan kita katakan atau opini mereka itu mendukung. Jadi kadang-kadang bukan hal yang salah ketika misalnya kita sudah melakukan wawancara, terus opini yang mereka sampaikan tidak sesuai, terus kemudian kita bilang, aduh nggak sesuai nih, nggak usah diambil misalnya cari informan lain gitu, nggak bisa. Sebenarnya bisa aja seperti itu, tetapi itu sudah kayak masuk kategori kita bias dalam melakukan penelitian. Bisa aja kita tetap masukkan walaupun tidak mendukung, bisa kita nanti kalau ada di penarikan kesimpulan bisa kita jadikan sebagai lebih ke term of excuse-nya. Apa itu term of excuse-nya? Jadi kayak misalnya gini, kita ambil contoh aja nih efektivitas pemilihan umum gitu ya. Misalnya kalau misalnya orang-orang pada bilang saya datang tapi saya mau rusakin suara saya gitu, biar nggak ada, nanti kan ada tuh orang-orang seperti itu yang saya sempat baca beberapa artikel, biasanya millennials gitu, nggak mau suaranya, nggak mau milih, tapi nggak mau juga suara dia nggak milih gitu, karena bisa jadi kan dipakai sama oknum-oknum yang salah. Itu sudah jadi rahasia publik ya teman-teman ya. Jadi mereka tetap datang tapi dirusakin suaranya gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu kan tidak mendukung penelitian kita di awal, karena kita mau cari efektivitas kah atau tidak. Kalau efektif kan hanya orang yang datang dan tidak datang, bukan orang yang datang lalu merusakkan gitu kan. Jadi kalau ini, apakah kita harus masukkan? Bisa aja kita tidak usah masukkan, cari lagi informan lain. Tetapi sebenarnya ini bias gitu. Kita jatuhnya lebih ke cari aman aja gitu. Bisa aja tetap dimasukkan, tetapi kita kategorisasikan ini adalah akan menjadi sebuah pertimbangan gitu. Jadi kita tetap cari mana yang datang, berapa banyak yang tidak datang, kenapa mereka tidak datang, lalu kalaupun mereka datang dan ingin merusak, ini jadi pertimbangan. Kedepannya apa yang bisa kita lakukan. Nah,
kata ke depannya apa yang bisa dilakukan atau how preventif yang bisa dilakukan supaya bisa meningkat nih public trust-nya masyarakat terhadap hasil pemilihan umum, itu bisa menjadi kesimpulan atau solusi yang bisa kita tawarkan di entah itu kalian di karya tulis ilmiah kalian, atau misalnya kalau kalian anak-anak politik gitu ya, politik pemerintahan, bisa di hasil konklusi skripsi kalian, seperti itu. Nah, display data itu adalah proses penelitian merancang deretan dan kolom sebuah matriks data kualitatif dan menemukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan dalam di kotak-kotak matriks itu. Apa kotak-kotak matriks? Kotak-kotak matriks itu adalah yang sempat saya jelaskan juga. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya efektivitas yang datang, tidak datang, lalu kemudian mereka yang datang tapi hanya ingin bertujuan merusak. Nah, tidak semua matriksnya akan seperti itu, tetapi ke depannya kalian bisa akan mengetahui, oh ini adalah jenis data, misalnya data A, data B, dan data C yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tetapi harus tetap dipakai karena untuk jadi bahan pertimbangan. Dan ketika kalian, misalnya, Kak, kalau misalnya saya kualitatif, apakah saya tidak bisa pakai angka sama sekali? Itu tetap bisa, tetapi itu kalian gunakan dalam bentuk presentasi. Jadi hasil penelitian tetap harus deskriptif, harus tetap dalam bentuk paragraf, gitu. Tapi kalau misalnya dalam paragrafnya bilang bisa disimpulkan ada sekitar 60% masyarakat yang tetap mengikuti, gitu. Itu bisa kalian gitu. Tapi yang dimaksud dengan kalian tidak bisa menggunakan angka itu ketika kalian hanya menyuguhkan tabel saja, lalu tidak mendeskripsikan apa arti tabel penelitian kalian. Nah, karena kalau misalnya seperti itu lebih kalau di kuantitatif dapat diterima, tapi kalau di kualitatif tidak dapat diterima. Karena pada dasarnya kualitatif itu penelitian yang hasilnya deskriptif, harus tetap dijelaskan. Kalian mau pakai chart pie, kalian mau pakai chart yang apa ya, yang seperti saya lupa namanya, tapi yang seperti kalau kalian ada yang aware sama saham, itu bisa kalian lihat yang seperti itu, yang naik turun, itu bisa kalian pakai bentuk apa aja, tetapi hasilnya, cara baca si chartnya ini harus kalian tetap jelaskan secara deskriptif, gitu ya. Penarikan kesimpulan, ini yang terakhir. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Jadi apapun yang kalian dapat di lapangan, itu harus kalian tetap bilang semuanya. Jadi tidak boleh bias gitu. Ada sih beberapa, bisa aja mereka tidak memasukkannya karena memang cenderung akan merusak hipotesa awal mereka. Ada yang seperti itu. Makanya nanti deh akan saya jelaskan juga bagaimana cara untuk kalian bisa mempertahankan hasil hipotesa awal kalian sampai di akhir, biar penelitian kalian itu benar-benar ternyata emang bermasalah dan butuh diteliti gitu. Karena biasanya yang terjadi di mahasiswa, kenapa sih sering sekali misalnya, terlepas dari emang kita butuh revisi kalau dalam hal menulis, tetapi kadang-kadang yang membuat mahasiswa juga tidak bisa mempertahankan apa yang mereka percaya di awal, kenapa mereka mau ngambil misalnya suatu tema A untuk penelitian mereka, itu karena mereka tidak kuat di hipotesanya. Jadi baru sedikit disentil aja sama dosen, udah nggak bisa dibuktikan hipotesanya. Otomatis kan kalau misalnya deskripsi jatuhnya ganti judul gitu kan. Nah, stres tuh mahasiswa. Padahal dari awal sebenarnya ini bisa dihindari gitu. Cara menghindarinya nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya hipotesa tadi saya jelaskan, yang sempat saya sebutkan ya. Jadi, Kak, hipotesa itu apa sih? Jadi, hipotesa itu adalah asumsi di awal kenapa kalian mau ngambil, misalnya udah yakin, oke, topik ini bisa saya ambil karena ada masalah di sini, gitu. Contohnya, karena saya dari tadi udah nyebut mulu mengenai pemilihan umum, bisa juga saya mau ngambil apa ya yang terbaru, COVID. Oke, kita bisa ambil aja tuh, misalnya kalau saya ini ekonomi sih ya, kalau wait ya, kebijakan apa ya yang relevan sekarang? Kalian tahu kebijakan mengenai ketenaga kerjaan sekarang? Udah pernah dengar
Belum, Kak. Belum ya. Oke, jangan-jangan itu deh. Karena kalau misalnya kurang relevan, nanti takutnya kalian, ini kakak ngomongnya apa, terus udah jam segini, ngantuk pula kan. Oke, kita lanjut aja. Nah, hipotesa awal itu adalah sebuah, kalau kalian mau berangkat dalam sebuah penelitian, kalian harus punya hipotesa dulu untuk meyakinkan. Salah satu alasannya harus punya karena meyakinkan dosen, Pak, Bu, saya mau ngambil ini karena menurut saya ini penting, gitu. Nah, biasanya dosen akan mempertanyakan kembali seberapa yakin kamu pikir ini penting. Ini datanya misalnya bisa jadi ini sekarang sudah tidak relevan loh. Ini data udah data dulu loh gitu. Nah, saya butuh contoh sih ya. Oke, saya jelaskan sedikit deh. Misalnya gini, kebijakan mengenai saya yakin kalian pernah dengar dana desa. Ini udah lama banget sih topiknya. Dana desa yang kalau baru ada di setelah Jokowi, ya kan? Dana desa itu, jadi setiap desa itu akan diberikan kurang lebih 1 M untuk membangun desa tersebut. Ini programnya si Jokowi ya, gitu. Nah, ketika kalian jadi mahasiswa, kalian bisa aja mempertanyakan, saya tinggal di desa saya gitu-gitu aja. Tapi Pak Jokowi kan udah menjabat, udah selesai 5 tahun, sekarang periode kedua, lah terus di mana dana desa itu, gitu kan? Ini adalah program yang sudah lama, tetapi masih akan selalu relevan. Kenapa selalu relevan? Karena karena fenomenanya masih jalan. Kita masih terus mempertanyakan gitu. Bisa jadi kok desa di sana jalanannya udah bagus, sementara desa saya enggak. Padahal sama-sama terima bantuan dari pusat. Lah kan mulai dipertanyakan akuntabilitasnya si orang-orang yang kerja di desa. Apa aja programnya mereka. Gitu. Jadi itu yang bisa kalian jadikan hipotesa, terus kalian maju tuh ke dosen kalian. Nah, pertanyaannya, apakah semua jurusan di Sospol bisa melakukan itu? Jujur saya pribadi, kalau misalnya HI agak tidak relevan ya. Kenapa? Karena kan HI mungkin pada dasarnya bahasnya akan selalu mengenai isu-isu internasional gitu kan. Kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Indonesia pun pasti akan selalu dihubungkan dengan isu-isu internasional. Jadi kalau misalnya mau udah kepikiran, Kak Indri pernah bahas mengenai desa, nanti saya juga ambil itu deh gitu. Karena ada teorinya di jurusanku seperti itu. Nah, itu tidak semua jurusan kayak gitu. Kalau ADM mungkin bisa ada, pemerintahan bisa ada, tapi dari kajian yang berbeda. Kalau misalnya antropologi agak susah. Maksudnya bukan susah, tapi agak jauh gitu relevannya. Mungkin kalau misalnya mau pendekatan antro bisa juga, tapi saya kurang tahu apa yang bisa digunakan di situ. Tapi intinya kalau misalnya mau ngambil misalnya isu dari seperti itu, kalian jelaskan dulu apakah sudah ada undang-undangnya. Nah, ini mapping teorinya yang saya maksud. Membaca penelitian yang terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian sudah berangkat dari hipotesa, baca dulu penelitiannya. Apakah sudah ada penelitian sebelumnya? Kalau sudah ada penelitian sebelumnya, biasanya kalian cenderung lebih mudah. Tetapi bukan berarti kalian hanya bisa copy-paste ya. Bukan copy-paste, tapi lebih ke memberikan sebuah reassurance ke kalian kalau pada dasarnya bisa nih diteliti gitu. Nanti kan pasti kalau misalnya si yang sudah melakukan penelitian sebelumnya dia bikin dari Sukabumi, kalian kan kalau dari Makassar akan beda lagi kasusnya karena kan pada dasarnya gaya hidup berbeda, terus misalnya cara masyarakat itu bekerja juga berbeda, jadi otomatis itu akan berbeda walaupun topiknya sama. Terus membaca teori yang relevan. Apakah sebelumnya sudah ada teori yang mendukung? Kalau misalnya ada teori yang mendukung, hipotesa kalian makin kuat. Biasanya yang mendapatkan revisi yang sampai bisa ganti judul lah, hapus bab 1 lah, atau misalnya udah jadi semuanya terus tiba-tiba ternyata blank, tidak ada undang-undang yang mendukung, itu biasanya anak sospol sering terjadi seperti itu, malas baca undang-undang, tidak ada undang-undang yang mendukung, atau undang-undang yang mendukung itu sudah sebenarnya ada, tetapi yang tidak diketahui adalah, misalnya undang-undang yang mendukung si hipotesa mahasiswa itu adalah undang-undang tahun 2012.
Sementara di tahun 2016 itu sudah ada amandemennya yang pada dasarnya tidak menjadi masalah lagi. Otomatis yang mahasiswa adalah ganti judul gitu. Jadi itu yang sebenarnya bisa membuat mahasiswa tuh sering banget revisi kalau misalnya terlepas dari kalau misalnya mereka sudah tidak memiliki masalah di cara penulisan, di cara menganalisis, itu biasanya terjadinya di mana? Di pendekatan teori gitu. Nah, memperhatikan pendapat pakar dalam bidangnya. Jadi kalau pakar dalam bidangnya juga ini, kalau di ilmu-ilmu sosial itu sangat banyak kan pakar-pakar, misalnya ada pakar politik, ada pakar, misalnya pakar kebijakan dan lain-lain. Itu kalian bisa ambil pendapatnya mereka untuk kalian gunakan sebagai penguat masalah yang akan kalian angkat. Nggak ada masalahnya untuk angkat itu. Kak, tapi kan mereka tidak punya buku. Ya tidak masalah, karena mereka adalah orang-orang yang sudah diketahui secara publik. Mereka adalah orang yang accountable untuk apa yang mereka katakan. Gitu. Tetapi bukan berarti hanya berdasarkan itu aja tuh kalian berangkat. Itu tidak kuat. Kalian harus tetap pakai misalnya landasannya entah ada teori dari pelajaran mata kuliah sebelumnya, atau ada undang-undang yang mendukung. Bagusnya sih teori, undang-undang, terus ini pakar. Biar bisa lebih kuat gitu. Jadi si dosen mau ubah A, B, C, tetap aja landasan kalian kuat. Gitu ya. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Nah, kalau misalnya teknik pengumpulan data, itu kan tadi kalau saya bilang di kuantitatif, ada yang namanya, hanya ada satu jenisnya. Satu jenisnya itu apakah? Yaitu mereka akan membagikan yang namanya, mereka akan melakukan survei dengan membagikan kuesioner seperti itu ya. Jadi si anak-anak yang akan melakukan kuantitatif kalau misalnya dalam masa pandemik seperti ini lumayan enak gitu karena bisa di digitalize gitu. Sebenarnya yang kualitatif pun bisa, tapi kan mungkin akan lebih rempong. Kenapa? Kalau misalnya di kuantitatif kalian bisa aja tuh share aja tuh di grup-grup terus hasil dari jawaban mereka bisa diolah gitu kan. Kalau misalnya yang kualitatif, kalian harus misalnya kirim WA dulu, menanyakan apakah si informan bisa diwawancara, kalau misalnya diwawancaranya kapan, terus misalnya nyamannya mau diwawancara telepon aja atau gimana, dan itu hasil wawancaranya harus kalian rekam. Tidak bisanya kalian catat karena pasti ada yang akan missing out gitu, informasinya missing out gitu. Atau misalnya kelupaan aja gitu. Jadi sekali lagi kunci dari kalau kalian mau melakukan penelitian kualitatif itu sekecil-kecilnya informasi harus kalian rekam semuanya, harus ada di kalian. Nggak boleh kalian hanya oh iya nanti saya ingat, karena apalagi kalau misalnya mereka yang melakukan penelitian dengan informan yang misalnya sampai 50 orang diwawancara, itu nggak mungkin kalian ingat semuanya. Jadi harus kalian rekam gitu. Yang pertama, kalau kalian udah misalnya udah fix nih, oke, teori udah oke, landasan kalian udah oke, masalahnya itu udah ada, tinggal kalian mau observasi di lapangan, apakah masalah yang kalian permasalahkan di awal itu benar-benar terjadi di lapangan atau tidak. Pertama, datangi dulu tempatnya, entah itu instansi, entah itu misalnya suatu kelompok dalam masyarakat, kalian observasi dulu. Kak, kenapa saya tidak datangi saja langsung wawancara? Ketika kalian wawancara dulu, mereka tahu intentionnya kalian. Oh, mereka mau wawancarai kita. Oh, mereka mau ini. Orang-orang kan otomatis akan memperlihatkan hal-hal yang baiknya. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita udah tahu, nih kita mau diwawancara, kita udah kayak, kalau misalnya kita, let's say kampus, kalau misalnya dalam ini jadi apa ya, lebih katakanlah rahasia bersama, tapi semua pasti kita akan melakukan hal yang terbaik kan ya. Kalau kita tahu, oh mau ada akreditasi, semua kita perbaiki, semuanya kita baik-baiki gitu kan. So, dari segi materi pembelajaran, cara pembelajaran, apa yang ada di kelas, bahkan bisa aja tiba-tiba tuh AC di kelas jadi dingin, iya nggak sih? Yang padahal kadang-kadang juga panas gitu kan. BTW kalian, oke saya lupa, ini berarti kalian masuknya ada orientasi kampus nggak sih? Karena kan masuknya udah online ya, COVID. Intinya gitu, seolah-olah misalnya kalau kalian di kelas gitu kan ya, tiba-tiba tuh ada momen ya, adalah ya kalau misalnya semester adalah ya kalau
adalah gitu momen di mana misalnya di kelas tuh agak gerah gitu, agak panas gitu kan. Terus kalau misalnya udah mulai ada kita tahu ada ada penilaian, biasanya tiba-tiba jadi bagus semuanya, jadi oke gitu. Itu kan tidak seperti itu, tapi memang pada dasarnya manusia memang seperti itu. Ibaratnya kita ingin memperlihatkan yang bagus. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melakukan penelitian, jangan lakukan wawancara di awal. Observasi dulu dari jauh. Apa sih yang mereka lakukan setiap hari? Apa sih yang, misalnya kalau saya, contohnya kalau kalian pengen meneliti mengenai seberapa efektifkah guru bekerja dengan semua gaji yang mereka dapatkan, dengan semua misalnya dengan semua tunjangan yang mereka dapatkan, seberapa efektif dan seberapa effortnya mereka bekerja sebagai guru. Kalian observasi dulu tuh. Oh, guru di sekolah ini biasanya pulang jam 2. Ya, padahal seharusnya pulang jam 3, misalnya gitu. Oh, guru di sini selalu pulang setengah 4. Wah, padahal harusnya kan jam 3 udah bisa pulang tuh, gitu. Kalian observasi dulu. 1 minggu, 2 minggu kalian observasi di beberapa sekolah, kalian sudah bisa kirim surat. Mau minta wawancara. Terus nanti kalian lihat tuh, wawancaranya ini, apakah relevankah, sesuaikah dengan apa yang kalian sudah observasi, gitu. Itu kan lebih mereka tidak tahu kan kalian sudah observasi duluan. Tetapi apakah yang hasil mereka wawancara itu sudah sesuai dengan yang observasi? Ambil semua datanya, kumpulkan. Lalu ada yang kalian lakukan adalah dokumentasi. Kenapa butuh dokumentasi? Karena kan seperti yang tadi saya katakan, saya sempat bilang kalau orang-orang yang imajinatif, yang suka mengarang, ini bagus banget ambil penelitian kualitatif. Karena kalian hanya deskriptif, bilang aja apa yang ada di pikiran kalian, ngomong aja gitu, mengarang aja gitu. Tapi tidak bisa mengarang tanpa data ya. Kalau misalnya untuk academic purpose, itu kalian tidak bisa mengarang tanpa data. Tapi kalau misalnya kalian misalnya mau mengarang cerita lain mah nggak apa-apa, makanya butuh dokumentasi di pengumpulan data ini. Kenapa? Karena kalian harus ada bukti, oh kalian memang datang untuk mengobservasi, kalian datang untuk mewawancarai, seperti itu. Jadi ada dokumentasinya. Nah, gabungan terakhir. Gabungan ini apa? Gabungan ini adalah maksudnya tringual, ketiganya dilakukan semuanya. Kak, apakah kalau misalnya saya mau melakukan pakai teknik ini, bisa observasi aja nggak sih? Nah, tergantung dari jenis paper apa yang mau kalian tulis. Kalau misalnya untuk skripsi, harus ketiganya, biar lebih kuat. Kalau misalnya kalian hanya ingin melakukan, misalnya nih, kalian mau melakukan paper aja gitu untuk ikut lomba. Misalnya kalian mau pakai Smart City-nya Makassar. Kalian kan tinggal di Makassar. Kita mahasiswa Unhas tinggalnya di Makassar. Kita tahu gimana Makassar sistemnya, pemerintahannya, terus bagaimana efektifnya smart city yang ada di Makassar. Nah, kalian tinggal butuh apa? Butuh data aja, data sekunder gitu, data sekunder. Terus nanti kalian bilang kalian menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik observasi. Dan penguatannya ada di data sekunder. Data sekunder ini kalian cuma akses aja tuh di misalnya portal-portal atau di web officialnya pemerintah. Itu udah bisa karena hanya paper aja kan untuk ikut lomba. Atau misalnya kalau misalnya kalian misalnya mau buat paper untuk lomba yang lain tetapi agak sedikit lebih serius, itu bisa aja cuman kalian ambil wawancara, ya walaupun sampelnya itu hanya 5 orang, tapi kalian bisa mengatakan ini untuk 100 orang. Itu bisa, tapi karena papernya hanya sekali lagi tujuan papernya itu untuk apa, penelitiannya itu untuk apa. Tapi kalau misalnya untuk skripsi, kalian harus lebih sebaiknya dan emang ditetapkan sih standarnya kita. Kalau standarnya Unhas itu pasti akan teringual, pakai semuanya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Gitu ya teman-teman. Nah, sesi saya sudah selesai, saya pikir bisa lebih cuma 15 menit, tapi ternyata lumayan. Sekarang saya serahkan ke Aiman, udah bisa sesi sharing session kali ya. Baik, terima kasih Kak Indri atas pembawaan materinya. Luar biasa teman-teman, kita di weekend hari ini kita dapat pengetahuan yang baru terkait metode penelitian kualitatif, dan tentunya ini akan menjadi sangat berguna bagi teman-teman. Setidaknya teman-teman bisa mengenali seperti apa itu metode penelitian kualitatif dan bagaimana penerapannya dalam karya tulis ilmiah.
Nah, untuk teman-teman lebih paham lagi, kita akan beralih ke sesi interaktif. Jadi teman-teman berkesempatan untuk berdiskusi atau bertanya terkait materi kita pada siang hari ini. Teman-teman yang mau bertanya boleh diaktifkan audionya atau boleh menggunakan fitur raise hand maupun fitur chat. Pertama saya persilahkan kepada saudari Andi Nur Aisyah dari Sosiologi. Ya, silakan. Baik, Kak. Terima kasih atas kepada saya. Sebelumnya karena saya on-cam, kalau tidak on-cam jaringannya terputus-putus. Nah, baik. Tadi saya sudah melihat perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, pertanyaan saya, Kak, jika kita melakukan suatu penelitian lalu menggunakan dua penelitian tetapi dengan sumber yang sama, apakah hasil yang kita dapatkan sama atau berbeda? Jelas, Kak? Hai Dek, mohon maaf ya, di saya kurang jelas, di Aiman jelas, mungkin bisa di. Iya, masih ini udah masih kurang jelas juga, Kak. Kayaknya di chat. Ya, Ica bisa mungkin Dari sudah izin bertanya, di mana chat ya? Kualitas Iya. mendapatkan narasumber yang dapat memberikan respon sesuai. Ini ya, yang udah di chat ya, yang respon sesuai. Apakah dapat memberikan respon sesuai yang sejalan dengan masalah yang diteliti gitu? Beda orang, Kak. Oh, beda orang. Sorry. Yang tadi dulu deh, nanti ini yang saya keep. Respon. Iya, mungkin Kak, sembari menunggu pertanyaan yang sebelumnya dari Andi Nur Aisyah, mungkin bisa dijawab Kak pertanyaan yang di menu chat. Saya bacakan ulang pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Kak, saya Putri Wulana Syifa dari Prodi Sosiologi. Izin bertanya Kak, apakah ada tips bagaimana peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif mendapatkan narasumber yang dapat memberikan respon sesuai atau yang sejalan dengan masalah yang diteliti? Oke, makasih Putri. Ini adalah pertanyaan yang memang semuanya, yang pada dasarnya semua mahasiswa pasti pengennya seperti ini. Ini idealnya gitu. Gimana sih sebenarnya, apa sih tips yang sebenarnya yang paling jitu untuk kita dapat informan atau narasumber yang benar-benar bisa mendukung penelitiannya kita gitu. Tapi di lapangan itu nggak ada tips yang gitu untuk mendapatkan informan seperti itu. Tapi apakah kita tidak bisa mendapatkannya? Tentu saja kita dapat gitu. Nah, cara satu-satunya adalah gini. Kalian harus tahu dulu, harus pahami dulu instansi apa. Di setiap instansi, kalau misalnya instansinya hanya satu, ketika kalian mendapatkan misalnya nih atasannya itu lebih ke yang akan membantu kalian untuk melakukan penelitian ini atau menghubungkan kalian kepada siapa-siapa aja yang akan diwawancarai, itu faktor penentu. Nah, kalau misalnya hanya satu instansi yang kalian datangi, ya kalau misalnya hasilnya tuh, wah mereka kurang informatif gitu, atau misalnya mereka kurang mau bekerja sama kita karena mungkin sibuk sama pekerjaannya dan lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi yang sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya? Jadi yang adalah bagaimana kita terlepas dari informan ini, apakah mereka ini cukup cukup friendly atau tidak, itu dengan cara kalian atau kita yang melakukan penelitian tetap harus datangi semuanya. Kalau misalnya mereka kasih 5 dalam satu instansi kalian bisa 5 dapat informan. Pasti ada tuh 1 atau 2 di antaranya yang tidak akan sejalan atau sepemikiran atau mendukung hipotesa awal kalian dari penelitian kalian. Kak, terus gimana dong kalau hanya 3?
tetap mereka terhitung sebagai informan. Tetapi mereka yang 2 orang ini yang pada dasarnya jawabannya atau hasil dari wawancaranya itu tidak terlalu mendukung hipotesa awalnya kalian, itu bisa kalian jadikan bahan pertimbangan. Misal contohnya, kalau misalnya yang saya bawa lagi tuh kasus, bukan kasus, contoh dari TPS ini. Kalau misalnya mereka bilang datang karena mau, ada yang datang karena hanya pengen merusakkan, itu kan nggak masuk. Nah, itu yang jadikan pertimbangan. Kak, kalau misalnya saya pengen semuanya setuju dengan penelitian saya. Kalau misalnya melakukan teknik kualitatif, akan sangat sulit ya, bukan akan sangat sulit. Maksud saya, tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa memastikan kalian dapat semua informan yang setuju sama kalian gitu. Tinggal caranya kalian gimana embrace yang orang-orang yang tidak setuju itu bisa tetap informatif. Jadi bisa tetap dijadikan datanya ini, hasilnya ini sebagai bahan pertimbangan. Cara yang lain, ada cara yang lain. Cara yang lain untuk tetap mendapatkan info yang detail-detail untuk menutupi orang-orang yang tidak detail dalam memberikan info itu, kalau 5 orang ini yang memiliki jabatan gitu kan, kalian cari bawahannya yang sebenarnya tidak masuk di informannya kalian. Pakai aja orang-orang yang bawahannya, karena cenderung kalau misalnya bawahan kan mereka mungkin juga bukan sibuk, tapi mereka mungkin mengerti effortnya mahasiswa itu seperti apa. Mereka menghargai mahasiswa, masih menghargai mahasiswa gitu kan. Beda kalau misalnya jabatannya udah tinggi-tinggi yang mau kalian wawancarai, biasanya mereka udah tinggal, oh iya gitu, oh ya udah deh diwawancara, tapi 10 menit beneran. Kalau misalnya bawahannya yang kalian wawancari, biasanya kan kalian minta 5 menit, mereka bisa kalian gali terus sampai 10 menit wawancaranya. Jadi kalian bisa pakai cara seperti itu. Pakai tetap 5 orang si informan, tapi nanti kalian gali lagi dari orang-orang sekitar. Biar kalian dapat info-info yang detail gitu. Nah, pertanyaan yang tadi udah di chat juga ya. Udah gimana Putri, udah lumayan terjawab pertanyaannya atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Sudah. Iya, sudah apa, Dek? Iya, sudah menjawab dari pertanyaan saya, Kak. Oke. Saya izin bacakan kembali, Kak. Iya, pertanyaan sebelumnya dari Andi Nur Aisyah, sosiologi. Pertanyaannya itu, Kak, apakah ketika kita menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif secara bersamaan dengan satu subjek yang sama, apakah hasil dari penelitian itu sama atau ada sedikit perbedaan dari hasil keduanya? Terima kasih. Kalau misalnya berbicara mengenai apakah hasilnya akan sama atau tidak, kalau misalnya kalian akan pakai definisi sama itu harus A dan A, terus B dan B, maka hasilnya tentu tidak akan sama. Kenapa tidak akan sama? Akan ada sedikit kecenderungan yang berbeda. Nah, di kata kecenderungan ini yang akan membedakan hasil penelitian kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan definisi yang kalau misalnya sama itu selama mereka rate 1 sampai 5 itu masih sama, rate 6 kalau sudah 6 sampai 10 berarti udah nggak sama. Maka kalau kalian definisikan seperti itu, maka kualitatif dan kuantitatif jika dipakai di dalam suatu isu yang sama, itu maka dia akan bisa dikatakan sama. Tapi pastinya hasilnya itu akan cara yang bisa dikatakan cara mengambil konklusi atau memberikan kesimpulan itu yang akan berbeda gitu. Nah, karena pada dasarnya si kualitatif ini deskriptif, sementara yang kuantitatif ini angka, jadi pada dasarnya orang-orang itu hanya akan berpikir, hanya akan tahu ketika membaca hasil dari 2 penelitian itu, kalau orang yang membaca kuantitatif, mereka akan tahu efektif tidak, itu hanya akan tahu ya dan tidak. Ya jika efektif, dan tidak kalau misalnya tidak efektif gitu. Jadi kayak efektif misalnya gitu. Oh tidak efektif gitu. Itu aja yang mereka tahu. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di belakang fenomena-fenomena yang terjadi sebenarnya. Mereka itu tidak tahu karena mereka hanya benar-benar berdasarkan angka. Gitu ya.
Sementara, Kak, gimana kalau misalnya kualitatif? Kalau kualitatif, orang-orang akan tahu, oh dengan kecenderungan misalnya, kita pakai aja vaksin, gitu ya. Kita pakai data vaksin sekarang. Sekarang kan seberapa besar sih public trust-nya masyarakat Indonesia terhadap vaksin? Gitu. Masih sangat bisa saya katakan terlepas dari mereka yang bekerja, terlepas dari kita yang terikat dengan kontrak dengan suatu instansi dan diharuskan gitu ya. Sebenarnya masyarakat secara umum itu belum setuju untuk divaksin karena masih sedikit public trust-nya gitu. Nah, kalau misalnya ini isunya public trust-nya untuk divaksin masyarakat Indonesia. Misalnya kuantitatif akan bilang public trust di Indonesia masih sangat rendah. Hanya akan bilang sampai situ, sangat rendah. Dengan memberi bukti angka, misalnya 250 juta jiwa di Indonesia yang percaya baru sekitar 80 juta jiwa. Dan mereka yang itu adalah mereka yang terikat dengan misalnya instansi gitu ya. Jadi otomatis kalau terikat dengan instansi pun sebenarnya bisa jadi mereka tidak mau divaksin, tapi karena pekerjaan ya mereka harus divaksin gitu kan. Mau tidak mau gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya yang kualitatif itu akan bilang berdasarkan data, misalnya masih mau pakai data sekunder atau diobservasi, berdasarkan data masyarakat di Indonesia public trust-nya itu masih rendah. Gitu, misalnya berdasarkan data masih rendah. Tetapi hal ini terjadi karena kurangnya misalnya sosialisasi mengenai vaksin itu sendiri. Lebih banyak hoax-hoax yang tersebar di platform mainstream yang mengatakan hal-hal negatif dibandingkan dokter-dokter yang datang ke komunitas-komunitas kecil yang ada entah itu di pedesaan, di kelurahan atau lain-lain mengatakan bagaimana sih vaksin bekerja gitu. Apakah vaksin kalau orang-orang sudah mau divaksin itu sudah tidak akan terinfeksi sama COVID? Lalu bagaimana karena jika seperti ini, karena kalau orang-orang yang melakukan penelitian kualitatif itu akan mengatakan seperti itu. Kurang memang public trust-nya, tetapi ada penyebab gitu kan. Sementara kalau misalnya yang kuantitatif akan bilang, oh ini emang public trust-nya sedikit gitu. Seolah-olah udah hasil final gitu, udah nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau pernyataannya di si kualitatif itu akan bisa pada dasar mungkin dengan waktu terus berjalan gitu pasti bisa jadi rate public trust-nya itu naik. Karena apa? Kalau misalnya pemerintah inisiatif untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran sebelum melakukan vaksin, otomatis public trust-nya bisa saja naik. Kenapa? Karena masyarakat tidak makan yang namanya hoax-hoax yang ada di platform mainstream dan lebih mendengarkan memang orang-orang yang sudah bekerja secara profesional di bidangnya. Jadi kan akan lebih dipercaya orang-orang yang bekerja di profesional seperti dokter atau mereka yang ahli kesehatan dan lain-lain dibandingkan info-info yang mereka dapatkan dari entah grup WhatsApp yang tiba-tiba tersebar website-website yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Gitu ya. Jadi apakah akan beda dengan tidak? Ya itu tergantung sebenarnya perspektifnya orang. Kalau kalian pakai beda itu A, kalau A tidak sama dengan B, ya beda gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai pendekatan 1 sampai 5 sama, 6 sampai 10 beda, maka keduanya ini akan tetap cenderung sama gitu. Oke, sudah. Aisyah namanya. Udah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, saya kembalikan ke saudari Dino Raisya. Apakah ada respon? Baik, kayaknya sudah cukup, Kak. Selanjutnya, saya bacakan kembali. Ada pertanyaan di menu chat.
dari Inaya Salsabilah, jurusan ilmu komunikasi ya. Oke. Saya izin bertanya, Kak. Sebelumnya seperti yang telah Kakak jelaskan bahwa peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi bias prasangka dan pandangan peneliti dalam penelitian tersebut, dan bagaimana pengaruhnya terhadap data penelitian? Terima kasih, Kak. Ya, Oke. saya langsung serahkan saja ke Kak Indri. Oke, makasih Ina. Ya, ini pertanyaan yang bagus banget dan biasanya bahkan banyak mahasiswa tidak sadar tentang sebenarnya biasnya mereka terhadap suatu isu, gitu ya. Jadi kayak mereka gini, kadang-kadang kita tidak sadar ketika karena ketertarikannya kita dalam suatu isu, kita pengen meneliti. Yang kita tidak tahu adalah seberapa biasnya kita pengen hasil penelitiannya seperti misalnya mau jadi A atau mau jadi B, gitu. Contohnya gimana, Kak? Contohnya saya ambil deh. Saya pernah melakukan penelitian mengenai seberapa besar mengenai keamanan apa ya waktu itu? Oke. Mengenai tingkat pendidikan anak jalanan. Saya pernah ambil itu. Jadi seberapa banyak anak-anak jalanan itu yang sudah mendapatkan pendidikan yang proper di Makassar gitu. Nah, tujuan saya mengangkat ini satu, saya mengangkat ini karena memang saya tertarik sama isu-isu mengenai anak jalanan, mengenai gap sosial yang ada di Makassar seperti itu. Itu isunya. Nah, yang saya kan tidak ada yang bisa dari situ saja, otomatis kita sudah bias. Saya pengen membuktikan kalau misalnya anak-anak jalanan di Makassar ini belum seefektif itu mereka mendapatkan pendidikan yang proper atau pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan selama 12 tahun itu belum tentu mereka dapatkan semuanya. Nah, cara kita untuk tidak terlalu bias dan tetap tetap tidak memframe. Yang paling bahaya itu adalah memframe jawabannya kita, hasil penelitiannya kita tetap sesuai dengan yang kita inginkan. Sebenarnya apakah ini salah? Sebenarnya itu tidak salah, tetapi lebih ke seolah-olah kita ingin menjatuhkan satu pihak gitu loh. Jadi kalau peneliti itu, kalau misalnya ya katakanlah kita peneliti ya, walaupun masih dalam tahap belajar juga gitu. Pada dasarnya kita tidak bisa memframe hasil penelitian kita untuk menguntungkan satu pihak. Contohnya, tapi kan saya melakukan penelitian bukan karena disuruh sama instansi A atau bukan karena dosen suruh saya melakukannya, tapi karena memang saya pengen gitu. Iya, tetapi yang saya maksud dalam frame kadang-kadang kita hanya ingin melihat apa yang ingin kita lihat gitu. Nah, contohnya kalau misalnya saya melakukan penelitian di topik mengenai anak jalanan. Terus saya menemukan bahwasannya, oh ternyata ada sekitar waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 20 ribu something anak jalanan di Makassar. Itu 60% dari mereka tidak tinggal atau tidak dalam naungan dari dinas sosial gitu. Nah, otomatis hanya sekitar 40% anak-anak yang di bawah pantauan dinas sosial. 60%-nya di mana? Ya masih dalam wewenangnya orang tua mereka. Nah, anak jalanan di sini yang saya maksud adalah mereka yang tidak sekolah, mereka yang sering ada di jalanan. Karena biasanya akan tetap dikategorikan anak jalanan ketika mereka misalnya mohon maaf gitu ya mengemis di jalan gitu, karena biasanya mereka disuruh loh sama orang tua gitu kan. Nah, kalau misalnya saya bilang aduh ternyata pemerintah Kota Makassar tidak seefektif itu, tidak seserius itu
berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal kan anak-anak ini adalah pada dasarnya juga akan tetap menjadi generasi selanjutnya gitu kan. Kalau saya sudah berangkat dari situ, otomatis saya sudah akan memframe hasil dari penelitian saya. Jadi cara untuk tidak akan hasilnya ini adalah dengan tetap fair. Jadi kita lakukan dulu observasi. Jadi akan saya tahu tuh, oh ternyata di sini mereka yang dikategorikan anak jalanan memang betul-betul tidak punya orang tua, tidak punya orang tua dan memang gelandangan, lalu kemudian dirawat atau mendapatkan perlindungan di bawah dari dinas sosial. Oh, mereka ada juga kelompok-kelompok anak jalanan yang mendapatkan status anak jalanan karena mereka melakoni profesi itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi adalah misalnya mereka yang pengen mereka pengen mendapatkan uang gitu, disuruh sama orang tuanya daripada kamu ke sekolah, di sekolah cuma main gitu kan orang tua juga sekolah cuma main, terus mendingan kamu ngamen gitu, dapat duit gitu. Nah, itu kan sudah beda. Itu ada data yang saya dapatkan, ternyata seperti ini. Terus kita lihat lagi, apalagi tuh yang dilakukan sama pemerintah. Ternyata pemerintah sudah memberikan misalnya beasiswa, tetapi disalahgunakan. Oh, ternyata seperti itu. Jadi, walaupun saya berangkat dari landasan, efektif nggak sih dalam menghandle anak jalanan, isu anak jalanan di Makassar? Nah, itu kan saya sebenarnya sudah menyudutkan pemerintah tuh. Tapi setelah saya tahu data, oh ternyata tidak seperti ini. Karena saya melakukan karena saya melakukan kualitatif, jadi otomatis semuanya harus deskriptif. Jadi akan saya ceritakan dari awal. Oh ternyata yang pertama, kalau misalnya definisi anak jalanan itu ada juga telah dikelompokkan. 40% yang mereka dibawa dari dinas sosial itu mereka sudah mendapatkan. Yang menjadi mendapatkan pendidikan yang layak. Yang menjadi masalah adalah mereka yang masih tetap tinggal dengan orang tuanya dan digunakan dengan sengaja oleh orang tuanya untuk bekerja. Itu yang menjadi masalah. Jadi otomatis ketika datanya nyambung, ketika datanya sudah sampai di situ juga proses penjelasan saya, pergilah saya untuk mewawancarai dari pihak pemerintah gimana, apa upaya yang sudah dibikin. Dari pihak orang-orang yang betul-betul yang kita katakan ini orang tuanya si anak jalanan, itu apa sih yang ada di pikiran mereka. Ini yang jadi tantangan. Tidak semua informan akan terbuka dengan informasi yang kita butuhkan. Terlebih untuk mohon maaf untuk golongan-golongan seperti ini. Ini apakah mereka salah? Mereka tidak salah sebenarnya. Cuman mereka lebih ke melindungi diri mereka gitu. Mereka pasti akan bilang karena mereka itu pada dasarnya kelompok-kelompok seperti ini skeptis. Apalagi kalau misalnya kita mahasiswa yang datang, mereka pikir cuma mahasiswa nggak akan kasih saya uang, nggak akan kasih saya beras. Mendingan saya tidur siang deh gitu. Itu yang akan jadi lebih ke tantangan untuk kita melakukan penelitian. Apalagi kalau kita berusaha mendapatkan data kedua belah pihak. Supaya hasil konklusinya itu kita tidak akan hanya menyalahkan satu instansi aja, satu pihak aja, tetapi kita tahu kita bisa menarik benang merah di tengah-tengah gitu loh. Jadi caranya itu adalah mengumpulkan data tidak hanya pakai satu pihak. Jadi kalau misalnya kasusnya saya itu ada dua pihak yang di situ, yaitu pemerintah sama pihak seperti orang tua, itu saya harus data sekunder seperti misalnya data yang udah ada di dinas sosial, terus yang ada juga di pusat data seperti itu. Gitu ya. Inayah. Sudah cukup jawabannya atau misalnya masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Kak, terima kasih banyak Kak. Oke. Baik, terima kasih Naya. Tapi Kak ini masih ada dua penanya. Saya persilakan dulu dari Muhammad Sahrul, sosiologi. Silakan diaktifkan deh audionya. Oh iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan saya Muhammad Sahrul di Prodi Sosiologi.
Nah, jadi kan tadi dijelaskan bahwa ada dua macam metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi bisakah kita jelaskan, Kak, kapan dan di mana kita cocoknya menggunakan metode penelitian kualitatif ataupun juga penelitian kuantitatif? Begitu, Kak, pertanyaan saya. Oke. Oke. Iya. Oke, bisa saya itu ya. Misalnya gini, kapan sih kita membutuhkan kualitatif, kapan kita membutuhkan kuantitatif. Sebenarnya itu lebih ke kenyamanannya si peneliti gitu. Atau misalnya jujur kita pun sebagai kalau misalnya kita mau meneliti otomatis kita akan melihat situasi yang menguntungkan kita gitu kan ya. Contohnya gini, kalau misalnya anak-anak HI dan pasti akan lebih cenderung misalnya pengen aja yang kuantitatif. Kenapa? Karena kan nggak mungkin ya anak HI misalnya harus mendatangi beberapa instansi yang pada dasarnya bekerja di pusat, kita di Makassar saat ini masalahnya. Jadi otomatis kalau misalnya kalian pengen melakukan kualitatif, itu kan harus mewawancarai langsung. Kalau misalnya dulu mah berpikirnya kita langsung, mana mungkin kita kalau sekarang kan meminta untuk online itu seperti sudah diterima gitu ya, karena memang iya pandemi. Kalau dulu ibaratnya masih angkatan saya, bahkan sebelum pandemi ini, pasti tidak akan terpikirkan untuk wawancara online seperti itu. Dan mengingat bahwasannya isu-isu juga yang banyakannya itu internasional gitu-gitu ya. Kalau misalnya saya belajar dari teman saya dulu, dia menggunakan kuantitatif karena pada dasarnya dia waktu itu butuh dia mengelola mengenai kalau tidak salah perang dunia, bukan perang dunia. Oh iya, dia kalau nggak salah dia ambil isu perdagangan internasional gitu yang untuk Cina sama apa, dan kemudian dia membutuhkan data dari organisasi internasional, salah satu organisasi internasional seperti yang ada di market trade gitu. Nah, hasil penelitiannya itu hanya pure data sekunder. Apakah itu lebih baik dari misalnya data yang asli gitu yang datang wawancara satu-satu? Well, sebenarnya tidak ada yang mana yang lebih baik, mana yang tidak juga gitu. Karena pada dasarnya itu tergantung si peneliti maunya seperti apa. Nah, kembali ke pertanyaannya Syahrul gitu, Kak. Terus saya kalau misalnya mau membedakan saya mau ambil kualitatif, itu seperti apa, Kak? Jadi gini, kalau kalian mau ngambil, sebenarnya kalian bisa tahu, oh saya ini kualitatif. Biasanya dosen yang akan memberikan kalian saran, kamu ambil aja kualitatif, kamu ambil aja kuantitatif. Itu berdasarkan topik, gitu. Kalau misalnya kalian mau ambil sebuah topik yang membuat kalian membutuhkan yang namanya banyak orang, itu otomatis kalian akan diberikan survei, akan disuruh melakukan survei. Survei ini otomatis kuantitatif gitu karena mempermudah kalian gitu. Tidak mungkin kalian datangi misalnya 100 orang kalian wawancarai semuanya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau misalnya dilihat dari segi penelitian yang ingin kalian lakukan, terus itu bisa dilakukan wawancara satu-satu hanya mengenai opini, atau itu kalian bisa melakukan kualitatif. Ada memang beberapa sebenarnya karena pada dasarnya semua itu bisa dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Hanya yang kalian perlu pertimbangkan adalah mana yang menguntungkan. Kalau misalnya kalian mau menggunakan efektivitas, gitu ya, misalnya katakanlah kita mau membahas efektivitas, topiknya mengenai efektivitas, terserah mau topik apa, yang penting efektivitas gitu. Entah itu efektivitas pemilu, efektivitas kinerja, efektivitas misalnya efektivitas apa lagi, efektivitas struktur organisasi di lembaga A, B, C, itu bisa kalian gunakan. Kalau misalnya pemilu, kalau kalian tidak mau menunggu, misalnya kalau kalian tidak mau menunggu pemilu yang misalnya 3-4 tahun lagi gitu ya udah kalian tinggal ambil aja kuantitatif. Gimana cara mengambilnya? Minta aja data di KPU gitu kan, minta data di KPU, berapa jumlah yang ikut, terus berapa suara yang itu, apa aja, apakah ada kasus banding dari beberapa pihak, itu bisa kalian jadi pertimbangan. Itu bisa gitu, efektif, tetap bisa dilakukan dari segi kuantitatif. Kak, kalau misalnya saya mau melihat organisasi dalam suatu
instansi, apakah itu strukturnya sudah efektifkah atau tidak, ya kalian itu ya yang seperti itu karena hanya satu instansi aja kalian bisa karena kan kalau satu organisasi hanya satu instansi aja, kalian bisa datangi satu-satu, misalnya dari siapa dulu nih yang mau kalian wawancarai, terus kalian minta apakah sudah bisa kalian wawancarai, kalau bisa kalian wawancarai tanya semuanya, kalau misalnya kalian sudah belum dapat info yang detail atau yang kalian inginkan, tanya lagi di beberapa orang, itu bisa kalian pakai kualitatif pendekatan gitu. Karena pada dasarnya penarikan konklusinya akan tetap sama, cuman yang membedakan adalah seberapa kemudahan masing-masing gitu. Ada orang yang tidak nyaman melakukan kualitatif, ada orang yang nyaman melakukan lebih nyaman melakukan kuantitatif gitu ya. Jadi tidak ada topik yang spesifik mana yang bisa, mana yang tidak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau misalnya itu case-nya tidak ini statement saya tidak bisa kalian pakai untuk misalnya anak-anak ekonomi atau anak-anak misalnya ini IPA atau anak-anak misalnya mungkin psikologi. Itu tidak bisa gini. Kalau karena pada dasarnya kalau ilmu sosial itu lebih fleksibel kitanya mau melakukan penelitian karena bisa pakai pendekatan dan perspektif apa gitu. Kalau yang saya sebutkan tadi itu mereka cenderungnya spesifik gitu. Jadi emang lebih ke mostly kuantitatif gitu ya. Oke, Syahrul, gimana jawaban dari saya? Iya, baik. Terima kasih, Kak. Sudah jelas, Kak. Oke. Baik, terima kasih Sarul. Saya izin Kak bacakan pertanyaan selanjutnya dari dari Faradiba Ramadhani Tahir dari sosiologi lagi Kak. Ya, jadi teman-teman sosiologi hari ini semangat sekali untuk bertanya Kak. Iya. Mungkin lagi banyak isu yang pengen diteliti kali ya. Atau mungkin lagi teman-teman sosiologi yang lagi banyak tugasnya Kak. Biasa yang banyak tugasnya itu yang banyak nanya. Bisa jadi. Baik. Jadi semangat. Iya, saya izin bacakan Kak. Saya ingin bertanya Kak mengenai teknik pengumpulan data. Jadi misalnya kita menggunakan teknik observasi dan wawancara, tetapi hasil dari keduanya cukup jauh berbeda. Apakah kita sebagai peneliti harus tetap memasukkan kedua hasil tersebut, walaupun hasil observasi dan wawancaranya berbeda, yang dimana ada kemungkinan tidak mendukung penelitian kita, atau seperti yang Kakak bilang bisa mengganggu hipotesa kita? Iya, mungkin itu Kak. Oke. Nah, pertama saya mau jelasin dulu nih. Mungkin saya juga tadi kurang detail menjelaskan mengenai hipotesa itu. Hipotesa itu adalah sebuah landasan menjadikan alasan kalian kenapa kalian mau melakukan penelitian. Bukan berarti hipotesa ini yang akan nge-frame kalian untuk, oh kalau misalnya saya sudah negatif, kan ada bunyi hipotesa yang negatif. Apakah seberapa efektifkah? Nah, itu udah negatif tuh, udah mempertanyakan ya kan. Nah, kalau misalnya ternyata hasil wawancaranya itu mereka bilang, oh efektif kok, oh kita di kantor masuknya jam 7 kok, oh kita pulangnya tetap jam 5 kok, gitu kan. Dari hipotesa udah salah tuh. Hipotesanya kalian bilang seberapa efektifkah ini? Kan kalau seberapa efektifkah, cenderung jawaban itu adalah kurang efektif gitu ya. Nah, sementara yang kalian wawancara, mereka bilang, oh efektif kok Bu, gini, efektif kok Dek, kalau misalnya kita kerja dari jam 7, oh atasan kita, kinerja kita sesuai dengan jurusan kita. Misalnya ini kalau kalian mau melakukan penelitian mengenai kinerja gitu kan. Sementara observasi yang kalian lakukan sebelum mereka tahu kalian akan datang wawancara, itu tidak betul. Kak, lalu lantas mana yang akan saya pilih? Nah, yang kalian pilih adalah jalur tengahnya. Satu, kalian tetap menjelaskan bahwasannya observasi kalian itu berdasarkan observasi, mereka tidak, misalnya, kalau memang pada dasarnya tidak sesuai gitu, kurang sesuai dengan apa yang mereka bilang aja, nggak apa-apa. Itu akan mendukung hipotesanya kalian. Lalu bagaimana Kak dengan wawancara yang tidak mendukung hipotesa kami? Masukkan lagi. Tetapi kalau misalnya kalian pengen melakukan, karena pada dasarnya kalau melakukan penelitian itu, kalian akan memberikan fakta yang terjadi di lapangan, maka yang kalian harus berikan kunci terakhir adalah
dokumentasi. Perlihatkan apa yang terjadi di lapangan. Dengan dokumentasi itu akan memperkuat, oh si wawancara memang berarti si yang diwawancaranya yang bias gitu. Bias dalam artian mereka menguntungkan satu pihak. Siapa pihak yang diuntungkan? Mereka melindungi, misalnya mungkin melindungi instansi mereka, melindungi nama mereka seperti itu. Karena kan kita tidak tahu orang itu bias atau tidak. Jadi hanya jadi itu semua akan berdasarkan observasi kita. Oleh karena itu sudah tahapan melakukan skripsi itu memang tidak pernah bisa hanya melakukan observasi sama wawancara. Harus tringual, observasi, wawancara, sama dokumentasi. Karena observasi sama wawancara bisa aja kontradiksi hasilnya. Tetapi yang akan memperkuat, yang mana yang akan didukung, entah itu akan membenarkan si observasi atau membenarkan wawancara, itu kuncinya itu ada di dokumentasi. Gitu ya. Tadi yang nanya. Paradiba kalau nggak salah. Gitu caranya. Ya, saya kembalikan ke Saudari Faradiba. Iya, Kak, sudah paham. Terima kasih jawabannya, Kak. Oke. Ya. Dari teman-teman peserta, apakah masih ada yang mau bertanya? Baik. Mungkin sebagian Kak sudah mulai tidur siang ya. Ya sih, Jadi, udah jam 3 ini. iya. Mungkin kita cukupkan Kak 5 pertanyaan. Dan ya dari 5 pertanyaan saya kira sudah mencakup beberapa poin yang mungkin sempat tadi kurang detail. Dan ya kembali dengan teman-teman bertanya, bisa lebih memperluas lagi wawasannya terkait metode penelitian kualitatif. Sebelum kami tutup, mungkin dari Kakak ingin menyampaikan kalimat kesimpulan, sekaligus mungkin pesan-pesannya Kak untuk teman-teman mahasiswa menghadapi dinamika kehidupan kampus gitu Kak. Oke, kalau dari saya pribadi, untuk penelitian kualitatif ini mungkin sekarang kalau kalian kalau kalian terima sekarang gitu kan, apalagi jam segini, belum tentu juga apa yang saya jelaskan tadi juga itu udah pure seperti itu. Bisa jadi ke depannya kalian bakalan bisa mendapatkan info-info yang lebih detail. Oh, ternyata mungkin yang dulu maksud si kakak ini gitu kan. Itu tidak masalah, bisa kalian explore lagi. Kalian masih semester 2, masih panjang banget perjalanannya. Masih bisa sambil dieksplor. Kalau misalnya hari ini materi mengenai penelitian kualitatif belum bisa kalian pahami secara detail, nggak masalah, karena pada dasarnya kalian itu akan mendapatkan juga di semester 5 gitu. Dan itu saya harap di semester 5 nanti kalian yang mendapatkan materi hari ini itu tidak kaget lagi gitu. Kalian sudah bisa, karena kalian pada dasarnya sudah tahu apa yang akan kalian hadapi kalau misalnya kalian mau melakukan penelitian kualitatif. Terus sebagai senior gitu ya, bukan senior maksud yang ya gitu. Maksud saya sebagai dulu juga pernah jadi mahasiswa, aduh merasa tua. Saya harap kalian yang semester 2 ini tetap semangat gitu ya kuliahnya. Saya nggak tahu gimana perasaan kuliah online, nggak tahu juga apakah kalian sudah pernah ke kampus Unhas atau gimana, ke Sospol atau sudah pernah ke Sospol, sudah makan di kantin Mace atau gimana. Semoga saya harap suatu hari kalian tetap bisa merasakan itu. Tetapi jangan terlalu jangan menjadikan situasi sekarang itu sebagai jadi batu sandungan kalian untuk misalnya kalian mau bereksplor banyak hal, karena mungkin satu sisi tidak bisa melakukan banyak interaksi, tapi di sisi lain terbuka jalan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Contohnya saja, ambil aja ibaratnya gini, mungkin bisa jadi
kalau misalnya nggak ada pandemik, saya nggak bisa tuh WFH balik ke kampung gitu kan, tapi kerjanya tetap di daerah lain gitu kan. Tetapi dengan adanya WFH kalian bisa, saya pribadi itu bisa WFH gitu kan, bisa WFH tapi tetap juga kerja. Nah, maksud saya di sini, maksud saya kenapa saya ambil contoh itu karena mungkin kalau misalnya kalian mau melakukan penelitian ini kan biasanya ada korelasinya dengan yang buat paper, atau misalnya kalian mau ikut lomba. Dari sekarang-sekarang kalian sudah bisa ikut lomba. Nah, kalau misalnya dulu mungkin lomba butuh dana karena harus pergi ke daerah daerah lain, ke kampus-kampus lain untuk melakukan presentasi. Sekarang kan banyak banget tuh lomba-lomba yang dibuka secara online. Bisa kalian pakai kesempatan itu untuk lebih mengasah diri kalian. Karena kalau misalnya kalian sudah terbiasa mengasah diri seperti itu, kedepannya kalian akan lebih mudah, entah itu dari segi skill kalian meneliti, atau misalnya terbiasa memiliki jiwa kompetitif dan yang tidak 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 merasa gimana ya, selalu menerima challenge aja gitu. Jadi kedepannya mau challenge apapun yang kalian hadapi itu kan sudah terbiasa seperti itu. Jadi tetap semangat teman-teman dan jaga kesehatannya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indri atas pembawaan materinya, sharing-sharing pengalamannya. Ya, saya mewakili teman-teman pengurus UKM Prisma mengucapkan banyak terima kasih dan sekaligus permohonan maaf karena hanya ada beberapa orang perwakilan pengurus yang sempat hadir pada sesi perkuliahan siang ini. Dan teman-teman juga selalu doakan kakak semoga sehat selalu, sukses selalu, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Dan harapannya juga semoga kakak tidak bosan untuk sharing-sharing dengan teman-teman di Sospor di Prisma. Dan semoga kelak dengan berakhirnya pandemi kita bisa bertatap muka secara langsung di visip. Ya mungkin Amin, juga nanti saya main-main karena kayaknya nih kakak juga sudah lama ndak menginjakkan kaki di Makassar ya. Iya, karena ini nggak apa-apa nih cerita. Jadi pas 2018 emang 2018 wisuda itu saya langsung ke Jakarta. Jadi memang saya tidak sempat melakukan. Tadinya saya harus menyapa dulu tuh 2018 kan 2018 itu sudah ada kalian. Karena wisuda saya itu baru September gitu kan. Jadi seharusnya saya mau ikut dulu beberapa kegiatan Prisma baru cabut, tapi ternyata ada urusan lain, jadi saya udah harus langsung lanjut gitu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti ada kesempatan lain bisa bertemu. Gini juga sudah oke. Online. Ya, ini Jakarta bagian mana? Saya saya kantornya Jakarta Barat. Gitu, Jakarta Barat gitu ya. Iya, semoga segera bisa ke Makassar dan makan nasi lagi cek. Sip. Iya. Baik, sebelum mengakhiri Kak, kami izin juga untuk dokumentasi teman-teman yang masih ada di dalam room untuk bisa mengaktifkan kameranya, mengambil pose terbaik. Karena iya, teman-teman peserta Kak paling menunggu sebenarnya sesi dokumentasi. Yang lainnya bersiang tiba-tiba bangun dari mimpinya dan iya. Gak apa-apa, tetap dihargai aja effortnya. Ini udah dimulai? Ya, belum. Ya, teman-teman, sebagai bentuk juga bukti kehadiran, silakan teman-teman aktifkan kamera, sekaligus screenshot juga untuk dilampirkan di from bukti kehadirannya. Ya. Siap-siap teman-teman. Saya hitung mundur. Akan ambil pose terbaiknya. Ya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua.
Ya, 1, 2, 3. Ya, saya kira cukup teman-teman untuk sesi dokumentasi. Selanjutnya sebagai informasi terakhir, jadi setelah ini dari kakak-kakak Kupel akan langsung kirimkan teman-teman link presensinya untuk teman-teman isi. Bagi yang belum sempat screenshot sebagai bukti kehadiran, silakan di screenshot. Kemudian bagi teman-teman yang terkendala jaringan, silakan nanti bisa ditonton ulang hasil recording dari pertemuan kita siang hari ini. Dan yang tak kalah penting juga, setelah ini dari kakak Kupel akan mengirimkan link untuk meet test-nya teman-teman. Jadi meet test ini juga menjadi penilaiannya teman-teman di mata kuliah ekstrakurikuler 2. Jadi harap dimaksimalkan. Adapun topik yang menjadi pertanyaannya teman-teman untuk meet test itu tidak lepas dari 4 pertemuan terakhir kita. Jadi teman-teman bisa silakan buka-buka kembali materi-materi yang sudah diberikan oleh kakak-kakak pemateri. Boleh dinonton kembali juga hasil recordingnya, karena ya setiap pertemuan kita selalu fasilitasi untuk recording. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa tanyakan di grup. Baik, kita tutup pertanyaan dari teman-teman. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman atas kehadiran partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan ya berguna bagi kehidupannya teman-teman. Saya tutup dengan permohonan maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, dan kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.